Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka seri launching livery ya kali ini. Setelah 2 minggu lumayan banyak loh gosip yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah soal shakedown. Jadi kemarin itu yang menjadi isu di antara para jorno itu adalah setelah selama ini bertahun-tahun itu para jorno diizinkan masuk ke sirkuit Sepang untuk shakedown test, tiba-tiba nggak dibolehin. Jadi Dorna dan FIM itu tiba-tiba bilang tidak ada akses masuk untuk jorno. Jadi sempat dipertanyakan oleh jorno, ini yang minta ini siapa? Apakah pabrikan? Karena kan itu memang shakedown, itu bukan tes resmi. Jadi memang sebenarnya ya haknya pabrikan juga untuk nggak mengizinkan jorno masuk. Istilahnya bisa dibilang tes private sih sebenarnya. Cuman diistilahkan shakedown karena rata-rata itu adalah motor resmi pabrikan yang akan dipakai untuk musim ini itu dibukanya di shakedown test. Meskipun ya ada beberapa yang udah duluan dibuka di Valencia atau di Misano test malah kemarin, tetapi versi yang kurang lebihnya resmi yang bakal dipakai untuk musim berjalan itu adalah di shakedown. Jadi memang selama bertahun-tahun itu jorno dikasih akses untuk masuk selama ini. Tetapi tiba-tiba kemarin itu ya sebulan lah ya, karena kan tanggal 5 sampai 7 kalau nggak salah shakedownnya, itu 1 bulan sebelumnya Dorna bilang jorno nggak boleh masuk. Jadi jorno itu mempertanyakan, ini yang minta siapa? Pabrikan. Kenapa nggak dikasih tahu dari awal-awal? Kenapa? Karena kami itu sudah pesan tiket bolak-balik, sudah pesan hotel, dan itu nggak gampang untuk dibatalkan. Jadi mereka istilahnya merasa dirugikan lah ya. Maksudnya kalau memang nggak diizinkan para jorno untuk meliput di shakedown test, itu mestinya paling nggak dikasih tahu mulai dari Valencia lah ya, mulai dari Desember atau November. Pokoknya jauh-jauh hari wacana itu sudah ada, jadi mereka nggak duluan pesan tiket dan duluan pesan pesawat dan hotel dan segala macamnya. Jadi itu mereka merasa dirugikan. Nah ini karena Dorna nggak mau ngomong juga, mulailah mereka curiga. Ini curiganya si Ducati. Kenapa? Karena Ducati adalah pabrikan yang paling banyak inovasinya begitu turun di winter test. Jadi kebanyakan para jorno itu pinisirin Ducati bakal bawa part apa lagi nih, bakal bawa teknologi apa lagi nih. Masih ingat waktu beberapa tahun lalu mereka punya kotak makan, kotak bekal, sandbox, kemudian ride height device, itu kan munculnya di shakedown. Jadi memang Ducati adalah pabrikan yang paling dinanti inovasinya di shakedown test. Jadi orang nih mulai curiga, jangan-jangan Ducati nih. KTM adalah pabrikan pertama yang paling duluan mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menolak jorno. Jadi Francesco Guidotti waktu itu bilang, jorno itu adalah sahabat kami. Jadi kami merasa ya untuk apa dilarang mereka? Mereka punya hak kok. Selama tidak mengganggu jalannya tes, cuma untuk foto-foto doang ya silahkan. Setelah itu pabrikan lain yang mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menolak jorno adalah Aprilia. Baru setelah itu Ducati. Nah orang kan curiganya, termasuk gue sih curiganya jangan-jangan Ducati. Tapi Ducati bilangnya kayak gini, nggak masalah kok kalau jorno mau ikut meliput di shakedown test. Yang kami nggak suka itu adalah kalau ada pesaing kami yang mencuri teknologi kami atau memata-matai dari dekat. Itulah akhirnya setelah kontroversi sana-sini, Dorna akhirnya mengizinkan para jorno untuk masuk ke sirkuit, tetapi hanya bisa mengakses pedok. Itu pun kalau mau masuk di pedok harus atas izin tim. Tetapi para jorno tidak diizinkan untuk berada di pit lane. Jadi istilahnya kayak gini, kalau lu ada di pit lane, siapa sih yang pernah datang ke winter testnya Sepang? Jadi kalau lu ada di pit lane itu kan lu lebih gampang lari sana sini untuk foto-foto motor yang keluar dari garasi. Jadi dari sini pindah ke sana ke sini. Nah kalau di pedok itu kan agak susah lu aksesnya. Lu harus stay di satu pedoknya pabrikan. Terus kalau lu mau pindah ke tempat lain ya lu mesti keluar lagi, lu jalan lagi, pindah ke tempat lain lu izin lagi. Dan itu pun lu nggak bisa foto ketika mereka keluar. Ya lu cuma bisa foto di dalam situ dan itu pun harus dengan seizin tim. Ibarat kata, tim bolehin nggak lu foto tuh motor? Kalau nggak ya nggak bisa, maaf. Kalau cuma sekedar mau wawancara, that's okay. Tapi kalau lu mau foto jeroannya mereka, kalau nggak diizinin ya nggak bisa. Nah ini yang apa sih? Ini yang berusaha dikurangi sepertinya oleh pabrikan.
Kenapa? Karena ada beberapa dalam tanda kutip mata-mata, entah itu Giorno, entah itu kru lain, entah itu apalah ya, yang biasanya ngintip atau mengambil foto dari pit lane. Jadi begitu rider keluar, mereka foto, pindah lagi, mereka foto. Nah ini kan yang menjadi kecurigaan para pabrikan. Ada yang ibarat kata mencuri teknologi mereka, tapi sebenarnya nggak semua sih. Karena memang yang paling banyak teknologi ya Ducati, jadi memang kecurigaan dari awal orang pikir itu adalah Ducati, tapi Ducati ya katanya sih nggak pernah minta gitu. Jadi ya itu win-win solutionnya yang dikasih dari Dorna untuk Giorno. Lu kalau mau masuk ke sirkuit boleh, tapi cuman masuk di pedok. Kalau cuman sekedar wawancara dan apalah terserah boleh. Tapi kalau lu mau foto motor itu harus izin tim dulu. Jadi memang nggak sembarangan Giorno moto. Meskipun ya Giorno masih ada komplain-komplainnya juga, terutama Giorno yang nyinyi-nyinyi. Lu tau lah siapa yang gue bilang nyinyi-nyinyi. Itu merasa, loh kan bukan cuma Giorno yang jadi mata-mata. Kalau mau jadi mata-mata banyak kok, tuh ada kru sebelah juga. Jadi sepertinya para pabrikan punya perjanjian untuk shakedown test tahun ini. Dilarang mengganggu para pabrikan lain. Jadi ibarat kata mereka maunya pit lane itu clear, nggak usah saling intip, nggak usah saling lihat. Kalau selama ini ada para Giorno di situ, mereka juga ikut nimbrung karena para Giorno kan diizinkan. Dan who knows, para Giorno juga ternyata jadi mata-mata karena itu biasanya mereka posting di sosial media mereka. Kalau diposting di sosial media ya ketahuan sama pabrikan lain dong ya. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Nah memang Ducati itu adalah pabrikan yang paling strict untuk soal apa yang harus diomongin dan apa yang harus dipublikasi. Karena Ducati sendiri sudah membantah, ya udahlah ya, yang penting win-win solution. Giorno-nya bisa masuk, pabrikannya juga aman, nggak merasa terganggu. Jadi soal shakedown test sudah selesai dan kita pindah ke launching livery. Yamaha adalah tim dan pabrikan pertama yang launching tim di tahun ini. Jadi kemarin mereka itu launchingnya di Jakarta setelah sekian lama. Kapan terakhir kali mereka launching di Jakarta ya? Zamannya Baby Vale sama Neng Vina kemarin ya, kalau nggak salah. Karena setelah itu Neng Vina sama Quartararo kayaknya kadung pandemi apa ya, gue lupa. Pokoknya yang jelas Quartararo kemarin itu adalah kali pertama dia nginjakkan kaki di Jakarta. Karena kan musim lalu dia launchingnya di Mataram. Jadi mereka bahkan nggak ikut konvoi kemarin Yamaha di Jakarta. Jadi memang Morbidelli sama Snectaro kemarin adalah pertama kalinya mereka di Jakarta. Liverynya sendiri juga lumayan berubah, terutama karena mereka kali ini menggunakan jasa Aldo Drudi untuk desain. Jadi temanya kalau nggak salah kamuflase, yang menurutnya Papi Peri Rin Jarvis itu membawa semangat untuk lebih liar, lebih berubah, lebih siap untuk berperang. Ibarat katanya sih seperti itu temanya. Quartararo sih sebenarnya suka sama livery, tapi dia bilang saya lebih penasaran dengan paketnya. Saya nggak terlalu, ya saya suka sih liverynya, tapi lebih penting motornya daripada livery sih sebenarnya. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi ya dia sih cukup optimis dengan Yamaha, terutama karena Rin Jarvis dalam pembicaraannya ketika launching livery itu dia bilang bahwa kami berniat untuk membuat motor yang kompetitif bagi semua rider. Jadi berusaha kembali ke filosofi lama, tetapi dengan tetap memberikan top speed yang diminta oleh Quartararo. Jadi ibarat kata apa ya, satu keunggulan dicoba untuk menambah keunggulan di tempat lain tanpa meninggalkan keunggulan lamanya. Kurang lebihnya sih seperti itu, tapi ya kita lihat nanti di Sepang seperti apa, karena memang kan cuman livery kemarin yang di launching, bukan motornya. Motornya mah tunggu dulu, nanti di Sepang baru keluar. Gue jujurnya sih nggak nonton launching liverynya karena kemarin kalau nggak salah jam kerja, jadi gue agak-agak nggak terlalu fokus dengan itu. Cuman sempat nonton mereka di channel apa gitu program, kasian juga sih gue sebenarnya. Dijadiin bahan lelucon, terutama karena mereka kan nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi dijadiin guyonan, jadi ya agak-agak kasihan sih, tapi ya udahlah ya. Indonesia gitu loh. Agak surprise gue lihat si Quartararo makan gorengan dan melihat Morbidelli main lato-lato, tapi lumayan lah dia. Lumayan bisa main, gue lo nggak tahu main. Tapi ya oke lah, kita lihat nanti motornya akan seperti apa. Mereka sendiri diwawancara lebih kepada soal apa reaksi mereka tentang konsep baru MotoGP tahun ini, yaitu ada sprint race. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak gini, adanya sprint race ini sebenarnya lebih ke resikonya. Dari kemarin-kemarin gue udah bilang,
karena sprint race ini dibikin di hari Sabtu lebih awal daripada race aslinya, kemungkinan untuk cedera di hari Sabtu itu akan sangat merugikan bagi rider dibanding race hari Minggu. Kenapa? Karena kalau lu udah kadung cedera di hari Sabtu, lu nggak bisa nge-race di hari Minggu. Sementara poinnya itu adalah poin penuhnya di hari Minggu. Sprint race itu cuma setengah. Tetapi dengan berjuang untuk setengah poin, lu harus habis-habisan. Kenapa? Karena itu sprint race, lu harus full gas. Tingkat kehati-hatian itu akan lebih berkurang. Kenapa? Karena itu cuma setengah race. Tetapi resiko untuk cedera juga lebih banyak. Kenapa? Karena lu kan sudah habis-habisan di situ, nggak perlu menghemat ban, nggak perlu mikir. Jadi kalau lu cedera di hari Sabtu, ya mau nggak mau lu harus merelakan nggak membalap di hari Minggu yang poinnya penuh. Jadi itu jelas merugikan rider. Jadi menurut mereka akan menjadi jauh lebih beresiko untuk cedera. Tetapi ya mereka juga ikhlas. Kenapa? Karena ya mungkin itu yang terbaik untuk fans katanya. Demi penonton apa sih yang enggak. Jadi ya gue tuh ya agak kasihan juga, karena memang dengan adanya sprint race ini tim itu harus ganti strategi, ada biaya untuk kerusakan lebih banyak, kemudian resiko cedera untuk rider juga lebih banyak, kemudian kesiapan untuk race Minggu itu lebih sedikit. Kenapa? Karena FP4 itu akan lebih berkurang porsinya karena akan dipakai untuk sprint race. Jadi ya musim ini akan menarik, kita akan lihat akan seperti apa, siapa yang lebih tahan fisiknya. Karena menurut gua musim ini adalah musim ketahanan fisik, karena lu harus nge-race 2 kali dalam satu akhir pekan. Jadi kalau itu adalah back to back, jadi minggu ini, minggu depan lu nge-race lagi, buset capeknya ketulungan banget tuh. Jadi itulah gue bilang, kita akan lihat yang punya cedera di masa lalu itu ujiannya adalah tahun ini. Terutama yang cedera-cedera berat seperti Franco Morbidelli, Marc Marquez, Joan Mir, itu yang cederanya berat dan lama kemarin, itu akan diuji musim ini. Apakah cedera lu itu bisa bertahan di tengah sprint race atau enggak? Karena sudah back to back race-nya, tambah lagi sprint race, tambah lagi race away-nya lebih banyak. Ya, what you expect. Jadi memang musim ini adalah musim yang menarik untuk kita untuk melihat rider mana yang memang adalah rider dengan fisik besi kalau menurut gue. Nah, di hari yang sama ketika Yamaha launching livery, para Marquez juga ya agak-agak dalam tanda kutip cari perhatian lah ya. Agar fokus itu tetap ada di mereka ketika Yamaha juga dalam tanda kutip jadi fokus. Jadi Marc Marquez kemarin itu pakai motor Honda CBR 600 kalau nggak salah di sirkuit Aragon. Nah, adiknya yang tahun ini resmi membalap untuk Ducati itu mau nggak mau pakai CBR 600 juga, tapi di warna hitam, total warna hitam kecuali sponsor dia Estrella Galicia. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan dia bakal dapat Ducati juga kali ya pakai latihan. Cuman karena ini baru awal musim, dia belum dapat Ducati untuk latihan, ya mau nggak mau dia pakai Honda. Katanya Marc Marquez sih dia cuman mau menguji bagaimana kondisi 100%-nya lengan dia untuk bawa motor. Jadi dia ibarat kata mau melatih lengan dia untuk di versi sirkuit, karena kan selama ini dia pakai untuk latihan cross. Jadi dia mau gimana sih ini bisa untuk membetot gas di sirkuit dalam kondisi lu harus nonstop beberapa lap. Jadi itu yang dia lakukan kemarin di Aragon. Dan beberapa hari kemudian juga keluar konfirmasi bahwa ex-direktur teknis Suzuki Ken Kawauchi itu resmi bergabung dengan HRC, menggantikan posisinya Takeo Yokoyama sebagai direktur teknis. Jadi dari direktur teknis Suzuki dia jadi direktur teknisnya HRC. Yang paling senang adalah Papa Lukas, Alex Rins. Kenapa? Karena memang selama ini dia itu memang nyantolnya dengan Ken Kawauchi. Itulah yang membuat motor Suzuki musim lalu itu ya lumayan loh ya perkembangannya, terutama di akhir-akhir musim. Jadi yang paling senang ya memang Papa Lukas. Jadi Papa Lukas tuh sampai nge-tweet, wah luar biasa, saya senang bisa bersama lagi dengan dia. Jadi memang Ken Kawauchi kalau nggak salah bawa 1 atau 2 teknisi, salah satunya itu bekerja di tim tes. Jadi dia di timnya Stefan Bradl. Kemarin waktu Stefan Bradl tes di Jerez itu Ken Kawauchi nongol, Aurin juga nongol dengan 1 teknisi yang dari Suzuki juga, gue lupa siapa namanya. Jadi memang
Kalau dipikir-pikir lumayan bagus lah ya Suppo membagi-bagi para bekasnya Suzuki ini. Jadi ternyata itu Yamaha sudah ada sekitar 3 atau 4 orang. Kemudian ke Aprilia juga ada, ke KTM ada, ke Gresini ada, ke Honda juga ada. Nah yang ke VR46 juga ada, malah juru masaknya Suzuki itu ke VR46 dengan juru masaknya loh ya. Jadi memang sudah dibagi-bagi dan lumayan, gue salut sama Suppo yang gak membiarkan tim ini terpencar-pencar gak jelas. Padahal kalau dipikir ya agak-agak dilepeh-lepeh lah, tapi lumayan lah ya. Suppo sendiri juga masih tetap di Suzuki, tetapi kalau nggak salah tugas dia adalah menangani kontrak-kontrak yang terlanjur dilanggar oleh Suzuki sebagai pabrikan dengan supplier mereka, semacam nego gitulah ya. Tetapi dia memang ternyata masih kerja di Suzuki juga, tetapi untuk bagian yang seperti itu, ngurus hubungan dengan para sponsor dan supplier. Nah kemudian setelah itu launching berikutnya adalah launchingnya Gresini. Lumayan bagus kalau menurut gue liverynya tahun ini, karena lebih ada warna merahnya setelah tahun lalu lebih ke ungu-unguan agak feminim. Tahun ini agak sedikit ada merahnya, jadi ya lumayan lah ya, ada khasnya Ducati di sana. Mereka juga memperkenalkan Alex Marquez sebagai rider baru mereka. Alex Marquez sendiri merasa optimis bahwa dia bisa lebih baik di Ducati dibanding di Honda. Kenapa? Karena feeling dia ketika dia di Valencia kemarin tuh feelingnya udah enak aja gitu. Jadi beda ya sama di Honda yang tunggu dulu gue masih belajar. Sponsornya Gresini juga seperti biasa bertabur sponsor Indonesia ya. Itu adalah tim langganannya sponsor Indonesia. Jadi ya bisa dibilang lumayan lah kalau menurut gue untuk liverynya Gresini, nggak sepucat-pucat musim lalu. Kita belum bahas Ducati launching ya. Jadi kemarin Ducati itu launching dan Pecco Bagnaia si Kinyis itu akhirnya resmi memakai nomor 1. Jadi si Pecco itu ditanya, kok memutuskan pakai nomor 1? Karena memang rider terakhir yang memakai nomor 1 itu adalah mamang pensiun mancing, si Casey Stoner. Setelah itu nggak ada yang pakai lagi nomor 1. Jadi ada yang bilang itu keramat lah ya kalau di MotoGP. Karena kalau lu udah pakai nomor 1 di MotoGP biasanya agak-agak susah untuk jurdun lagi. Kecuali beberapa yang sudah lama banget. Siapa ya? Duhan kalau nggak salah ya kemarin. Jadi memang itu keramat lah. Nah, banyak yang berpikir si Pecco nggak bakal pakai itu nomor. Tapi si Pecco-nya bilang gini, saya itu memang mengimpikan memakai nomor 1 begitu saya jurdun. Kenapa? Karena nomor 1 itu cuma layak dipakai oleh jurdun. Jadi kalau lu pakai nomor 1 itu berarti lu jurdun, bener nggak? Iya masuk di akal. Jadi dia bilang nomor 63 itu tetap ada di hati saya. Ya ada juga sih di nomor dia, kayak Toprak ada nomornya kecil di situ, nomor 63. Tetapi nomor 1 itu adalah nomor impian saya karena itu menandakan saya jurdun. Dan itu adalah cara saya untuk menghargai kerja keras saya di musim lalu. Karena musim lalu dia benar-benar susah payah kan. Sampai di race terakhir baru bisa dia kunci jurdun. Jadi dia bilang nomor 1 ini adalah cara saya menghargai kerja keras saya di tahun lalu. Jadi saya memang pengen pakai nomor 1 ini. Ya bukan berarti saya melupakan nomor 63. Nanti saya akan pakai, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang lama lah ya saya pakai, bukan tahun depan. Karena kalau tahun depan berarti dia gagal jurdun tahun ini. Padahal dia sendiri bilang saya ingin punya siklus untuk pengulangan jurdun. Jadi dia bilang ya saya tetap pengen pakai nomor 63 tapi nanti-nantilah, jangan terlalu cepat. Dia ngotak juga. Jadi liverynya Ducati sendiri ya kalau menurut gue nggak ada perubahan sih. Kecuali ada beberapa warna merah terang di antara warna merah tua, merah darah. Ada merah terangnya. ya lumayan berubah tapi secara sepenuhnya nggak terlalu berubah sih. Tapi udahlah, yang penting ada berubah lah dikit-dikit. Nah kemudian yang launching berikutnya adalah KTM. KTM kalau menurut gue sih sebenarnya kalau secara kasat mata nggak ada bedanya sih dengan tahun lalu sebenarnya. Tapi kalau kalian lebih sadar itu warna hitamnya lebih banyak daripada tahun lalu. Jadi menurut gue sih somehow lebih sangar. Kalau kalian perhatikan lebih sangar karena memang warna hitamnya lebih banyak. Nah ngomongin soal KTM, si Pit Bearer itu bilangnya kayak gini, saya sekarang itu merekrut rider-rider yang berpengalaman karena kami itu butuh hasil. Jadi bukan cuma sekedar motor ini bagus atau enggak, hasilnya mana. Jadi itulah yang kami harapkan dari Brad Binder dan Jack Miller. Saya harap dengan masuknya kru-kru baru dan adanya perbedaan di antara
Jack Miller dengan Brad Binder, terutama dengan pengalaman Jack Miller di 2 pabrikan sebelumnya, karena dia kan sudah pernah menang di Honda, dia juga pernah menang di Ducati. Jadi menurut Pete Bearer, ini adalah peluang untuk KTM dalam tanda kutip mencuri teknologi dari Honda dan Ducati. Itulah kenapa KTM banyak membajak kru dari Ducati dan mendatangkan Jack Miller. Ya, pada dasarnya sih dia sempat menyesalkan lah ya kepergian Oliveira, Papa Alice, karena harus didepak karena seatnya diisi oleh Jack Miller. Dia bilang ya kami sayangkan, padahal sebenarnya dia itu rider yang bagus, tapi ya seperti itulah, semua harus memilih. Dan Oliveira memang menolak untuk pindah ke Tech 3 kan kemarin, jadi ya mau nggak mau harus keluar, dia pindahnya ke RNF. Nah, ngomongin soal RNF dan Aprilia tentunya, seperti yang kemarin gue bilang, si Massimo Rivola kan sempat bilang bahwa Papa Alice itu rencananya setelah dari RNF itu bakal pindah ke tim pabrikan Aprilia. Waktu di podcast kemarin kan gue tanya, kira-kira siapa yang mau didepak? Nah, Papa Kembar mengkonfirmasi. Karena kan kemarin dia kontraknya 2 tahun tuh. Jadi dia bilang, saya tidak melihat diri saya masih membalap setelah tahun 2025. Kenapa? Karena saya umur 35 tahun nanti belum tentu kayak Valentino Rossi yang masih bisa kompetitif, masih bisa bersaing untuk Jordan. Jadi saya punya kehidupan lain yang ingin saya jalani. Jadi saya memang untuk saat ini tidak melihat saya masih membalap di tahun 2025. Ibarat kata dia belum mikir apakah mau diperpanjang apa enggak. Karena dia sendiri juga mikirnya ya kalau nanti masih kompetitif ya mungkin akan perpanjang, kalau enggak ya enggak. Jadi ini yang sudah diantisipasi oleh Massimo Rivola untuk merekrut Papa Alice. Jadi ya dia juga sendiri merasa sudah tua lah ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal tua. Nah, di launchingnya Ducati kemarin itu Ciabatti sempat ditanya, ini kan kemarin si Alex Marquez itu sudah masuk di Ducati, apakah ada rencana untuk merekrut Marc Marquez? Ditanyalah ke Ciabatti. Jadi Ciabatti itu bilangnya kayak gini, si Marc Marquez itu kontraknya kan masih 2 tahun lagi, habisnya tahun 2024. Berarti baru bisa bergabung dengan Ducati tahun 2025. Nah dia itu umurnya nanti udah umur 30 lebih, udah ketuaan. Sementara kami, filosofi kami itu sudah berubah. Kami sekarang lebih fokus ke rider-rider yang lebih muda. Ya lu lihat aja JKS aja dibuang kan. Jadi memang Ciabatti bilang, fokus kami sekarang adalah kami ingin merekrut rider-rider yang masih muda. Memang dulu kami itu stuck pada rider-rider yang tua seperti Dovizioso kan kemarin, tetapi itu masa yang untuk dilupakan lah bagi mereka, karena memang hubungan itu jadi nggak terlalu bagus dan nggak terlalu mudah kalau ridernya udah terlanjur tua, karena mereka sudah punya karakter dan sudah punya kemauan sendiri. Beda sama yang rider-rider muda masih bisa diatur-atur, gajinya juga nggak terlalu banyak, bener? Jadi mereka bisa lebih fokus untuk ke biaya pengembangan dibanding biaya untuk gaji rider. Dan gak terlalu ribut sama rider. Kenapa? Karena rider kan intinya yang ngikut-ngikut aja. Cuman ya tahun lalu aja si Pecco itu ribut sama Gigi. Tapi gak yang seribut-ribut dengan Dovizioso sih, masih bisa diatur-atur lah ya. Jadi intinya sih seperti itu. Jadi Ciabatti gak merasa bahwa Ducati itu akan masih punya minat dengan Marc Marquez setelah kontraknya berakhir dengan Honda, kecuali kalau itu 2 tahun lalu sebelum dia perpanjangan dengan Honda 4 tahun. Itu memang mereka berminat. Makanya Dovi kemarin sempat buang kata, saya mengetuk pintu Honda karena saya tahu Ducati sama Marc Marquez lagi ngomong, makanya saya ngetuk pintu Honda, kita tukeran, saya ke Honda, lu yang ke Ducati. Tapi kan waktu itu langsung dijawab sama Honda. Puig langsung bilang, sorry, kita nggak ada hubungan sama Dovi. Setelah itu pengumuman Marc Marquez kontrak 4 tahun setelah Alex Marquez diumumkan untuk naik ke tim pabrikan menjadi teammate-nya sang kakak. Ya kena prank juga. Jadi ya itu lain cerita. Tapi kalau 2 tahun ke depan, oh Anda sudah terlanjur tua Pak. 1, sudah terlanjur tua. 2, badan udah terlanjur hancur. 3, belum tentu lagi itu saraf masih bagus. Bukan berarti ntar lu susah adaptasi, tiba-tiba jumpalitan, tiba-tiba hilang penglihatan, kan ribet lagi. Ya kalau Honda sih nggak terlalu pusing dengan biaya-biaya asuransi dan segala macam. Kalau Ducati, Gigi Dalinya itu orangnya efisien sekali. Kalau lu nggak ada guna jadi rider, jangan jadi ridernya Ducati.
Jack Miller yang prima dan bagus seperti itu aja masih bisa dibuang, ya apalagi rider yang sudah hancur-hancuran badannya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Memang Ciabatti emang udah bilang Ducati nggak minat lagi sama Marc Marquez sekarang. Kalau 2 tahun lalu itu lain cerita, tapi sekarang no, apalagi 2 tahun depan no, udah kalung tua banget loh. Nah ini juga yang jadi pembahasan kemarin soal badannya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez kemarin kalau nggak salah di launchingnya KTM ya, atau launchingnya Ducati, gue lupa, itu dia posting lagi nge-gym dengan memperlihatkan lengannya yang bekas operasi. Itu akhirnya dia bikin pengakuan. Jadi kalian masih ingat beberapa tahun lalu yang ABR hure-hure waktu Marc Marquez menang, kemudian bilang apa itu Bebe Vale udah tua dan segala macam, ini itu, coba lihat itu idola gua sudah lengannya patah masih bisa menang, bla 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 bla. Waktu itu kalian masih ingat Marc Marquez menangis, Sachsenring kalau nggak salah ya, dia menangis kan. Waktu itu orang pikir dia ini nangis karena senang banget dengan susah payah akhirnya menang dan segala macam. Akhirnya Marc Marquez bikin pengakuan, dia bilang apa? Saya menangis itu bukan karena saya senang atau merayakan, enggak, tapi sakit minta ampun. Jadi dia bilang itu momen dimana semestinya kalau saya menang itu saya merayakan atau saya melakukan selebrasi atau segala macam. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Saya menangis karena saya sangat kesakitan dan itu adalah kesakitan yang tidak pernah bisa saya lupakan seumur hidup. Jadi itu adalah saat dimana dia mulai memutuskan untuk apa sebaiknya gue operasi keempat aja atau enggak. Tapi waktu itu dia menunda. Sampai Takeo Yokoyama bilang apa? Kami memutuskan melakukan perubahan radikal kepada motor awal tahun kemarin. Dan karena dia akhirnya makin susah adaptasi, dia sampai bilang apa? Ini apakah layak untuk dilanjutkan ataukah saya harus pakai painkiller atau gimana? Jadi dia itu kalau balapan cuma 2 pilihannya. Apakah saya akan tetap melanjutkan membalap atau saya tetap membalap tapi pakai painkiller yang luar biasa. Jadi ibarat kata lu lagi nge-fly ketika lu membalap. Sebenarnya sih kalau menurut gue itu kena doping juga sih, tapi ya dokter punya batasan juga, FIM juga punya batasan, jadi menurut gue nggak ada masalah sih. Tapi kalau menurut gue itu ada addicted sih kalau menurut gue. Masih ingat podcast 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, gue bilang terlalu sering pakai painkiller itu akan membuat lu kecanduan. Jadi sakit dikit aja harus painkiller. Nah itu yang dia rasakan. Tetapi pada akhirnya memang sakitnya nggak terlalu terasa ketika pakai painkiller. Begitu painkillernya selesai ya udah bablas lagi, nangis lagi dia. Dan itu akhirnya nggak bisa membohongi bahwa lengannya itu memang udah terpuntir. Jadi mau nggak mau ya dia harus operasi daripada lu pensiun. Jadi kemarin waktu dia bilang saya operasi karena saya mau menang lagi, sorry tuh saya itu lebih kepada saya operasi daripada saya cacat dan saya pensiun. Jadi target dia tahun ini itu adalah menang dulu. Dia pengen menang lagi, bukan untuk menang Jordan sih, dia paling enggak menang di atas podium lagi lah. Itu target dia. Karena memang seperti yang dia bilang tahun lalu, dia itu dikontrak untuk Jordan. Nah selama ini dia itu udah miss 2 tahun untuk Jordan. Jadi dia usahakan yang gak muluk-muluk juga untuk Jordan sih, ya paling enggak menang lah dulu. Jadi kita lihat lagi apakah Hondanya nanti akan menang atau enggak. Nah ngomongin soal Hondanya, balik lagi lah kita ke tes Jerez. Jadi kemarin Ken Kawauchi itu kan menemani Stefan Bradl untuk menguji motor 2023, untuk menguji motor tahun ini. Jadi tes Jerez kemarin itu adalah sebagai persiapan terakhir sebelum shakedown di Sepang. Sebenarnya Ken Kawauchi nggak ngomong apa-apa, nggak ada yang ngomong apa-apa. Tahu kan Jorno kan ngulik-ngulik, namanya tes private, lu nggak bisa foto terlalu dekat di depan pit lane, tetapi ya lu bisa wawancara. Nggak ada yang ngomong dari tim, tapi seperti biasa Stefan Bradl ember bocor. Dia ini adalah rider paling bocor di Honda kalau menurut gue, selain Kak Kraslow kemarin. Jadi dia bilang gini, kami hari ini itu adalah tesnya swing arm sama knalpot baru kalau nggak salah. Ya tentu saja kami harus punya peningkatan, tetapi ini bukan peningkatan yang secara ajaib harus berubah, karena dia sendiri tahu diri. Dia nggak tahu apakah motor ini cocok untuk Marc Marquez atau enggak. Kenapa? Karena Marc Marquez kan udah beda lengannya, riding style-nya juga udah beda. Jadi ya dia sendiri nggak ngerti apakah ini motor bakal cocok sama Marc Marquez apa enggak. Tapi dia bilang kayak gini, intinya adalah kita berusaha gimana caranya supaya bisa kembali ke performa yang lama, kembali ke track yang lama, jalurnya Honda yang selalu Jordan. Tetapi, nah ini nih dia bilang bocor. Intinya adalah kami tidak tahu yang salahnya di mana, apakah di aeronya, apakah di balance-nya,
apakah di swing armnya. Kami masih mengumpulkan teka-teki itu untuk disatukan. Jadi intinya adalah setelah tes Heres kemarin, orang Honda masih bingung ini motor yang salah apanya. Jadi ya gue sorry tuh saya agak-agak pesimis nanti di Sepang ini akan memuaskan Marc Marquez atau enggak. Tapi kita lihat aja lah nanti. Jadi kemarin di Heres itu yang ikut latihan selain Stefan Bradl itu adalah Jonas Folger. Jadi Francisco Guidotti itu mengkonfirmasi bahwa memang Jonas Folger itu menguji RC16 itu di Heres. Jadi Jonas Folger bilang, saya nggak sabar untuk menguji lagi motor ini di waktu yang akan datang. Nah, Guidotti itu memastikan bahwa Folger akan hadir di shakedown. Jadi mungkin menemani Dani Pedrosa. Gue sih mikirnya mungkin dia ada potensi untuk menggantikan Mika Kallio yang saat ini lebih sering cedera karena memang dia udah tua. Jadi kemungkinan untuk jadi tandemnya Dani Pedrosa. Nah, Dani Pedrosa sendiri, akhirnya resmi dikatakan akan turun wildcard di sirkuit Jerez, Spanish GP. Jadi dia akan turun wildcard, kemungkinan untuk menguji motor juga sih. Seperti yang dia selalu bilang, saya kalau turun track itu bukan untuk kompetitif atau untuk bersaing dengan pabrikan lain, tetapi untuk menguji motor ini seperti apa pengembangan dia. Jadi nanti di shakedown test yang turun dari KTM itu Dani Pedrosa sama Jonas Folger. Kita lihatlah nanti seperti apa. Pokoknya intinya adalah minggu ini para rider MotoGP mulai latihan di atas sirkuit dengan motor jalanan. Hari ini tuh para VR46 yang di Ducati, kecuali si Morbidelli, karena Morbidelli kan Yamaha. Mereka latihan di Portimao, jadi Marco Bez, Pecco, sama Luca Marini. Mereka pakai Panigale, Ducati. Kemudian rencananya sih dalam beberapa hari ke depan itu Papa Nina, Papa Kembar, Papa Lucas, sama Ikanio Gagal, Jorge Martin itu bakal latihan juga di Portimao, tapi bareng anak-anak USBK. Jadi ada Toprak sama Rea dan lain-lain lah. Kalau para Marquez tadi kan sudah latihan di Aragon, kita lihat lagi lah yang lain-lain siapa semua yang latihan nanti. Kemudian gosip lain, nah ini intermezzo doang. Jadi hari ini itu ceritanya gue mutung banget. Dari pagi sampai sekarang itu susah banget buat recording. Ini aja kalau kalian dengar background lagu-lagu itu karena tetangga gue pakai toa, nggak ngerti. Jadi ceritanya gue tuh mau recording terus mati lampu lah, ada aja halangannya. Jadi gue tuh sampai mutung sendiri hari ini. Tiba-tiba gue lihat postingan si Jorge Lorenzo lagi nari. Kalau kalian lihat postingan di blog atau di Twitter yang dia lagi nari, jadi dia itu ikut acara reality show untuk menari, karena kan sebelum-sebelumnya dia pernah reality show yang untuk menyanyi, Masked Singer gitu kalau nggak salah. Nah sekarang itu dia yang menari. Jadi dia itu menari bareng para dancer, menceritakan dia ketika dia membalap. Dancernya itu yang jadi garis payung lah segala macam. Terus ceritanya dia balapan. Nah ada satu dancer yang pakai helm sama jaket nomor 46 Bebe Vale. Jadi dia nyindir ceritanya senggol-senggolan di Jerez. Dia menceritakan ceritanya dia ribut sama Bebe Vale di tarian itu. Menurut gue itu lucu banget sih. Tapi oke lah, kalau menurut gue memang dia cocok jadi artis. Nggak salah-salah gue kemarin kasih dia julukan rider pensiun artis. Sempat para fansnya yang protes, kenapa sih dibilang rider pensiun artis, karena memang dia itu somehow gue sudah melihat bakatnya adalah dia ini orangnya caper banget. Emang maunya dicari-cari. Jadi ya memang pada akhirnya dia jadi artis juga kan. Jadi kemarin sudah nyanyi, kemudian kalau nggak salah dia bakal masuk di drama series Spanyol apa gitu, gue lupa. Dan kali ini dia nari. Jadi ya kita lihat lagi nanti besok-besok dia kira-kira bakal bikin apa. So itu aja podcast kita kali ini. Soalnya kalau nggak teratur, kita ketemu lagi di seri Shakedown Test, Sepang Test, oke? See you guys, bye-bye.